Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan arju li wa lakum a'lal maqamati wa arfa'ad darajat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bariyat. Fasalawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi ma damatil ayyamu wa syuhuru wa sanawat. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun fahdina lima ikhtalifa fihi minal haqq innaka tahdi man tasha'u biiznika ila siratim mustaqim. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaimana fahimna. Saudara-saudari seiman dan seperjuangan serta segenap pemirsa yang mengikuti kajian secara live streaming di kanal YouTube official Masjid Al-Ikhlas Safira Residence Al-Ikhlas Mengaji dan di kanal Huna Mengaji yang kami muliakan dan kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini Ahad, tiada terasa kita berada di hari yang ke-27 dari bulan yang pertama menurut penanggalan Islam, bulan Al-Muharram. Tahun yang baru, tahun 1448 dari hijrahnya Nabi kita tercinta, Nabi Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, bertepatan dengan hari yang ke-12 dari bulan Juli tahun 2026 Masehi. Kami duduk di hadapan hadirin dan hadirat sekalian menggantikan jadwal pemateri biasanya. Sedianya beliau, guru kita semua, Al-Ustaz Abdul Fattah, karena beliau ada halangan, maka kami tampil dari bench, bangku cadangan, menjadi super sub. Di kesempatan yang baik ini, jamaah dan para pemirsa, hafizani wa hafizakumullah, materi kita tematik lepas seperti yang sudah disampaikan untuk informasinya. Materi di pagi hari ini adalah berkaitan dengan sebuah prinsip dalam kita beragama dan bermasyarakat, utamanya kepada
jamaah putra, bapak-bapak sekalian, bagaimana kita ini belajar untuk menjadi pemimpin yang layak diteladani dan menginspirasi orang banyak. Kita akan belajar konsep menjadi leader lisensi yang berbanding terbalik dengan leader inspirasi. Sengaja kami suguhkan tema ini mengacu kepada sebuah cuplikan kisah. Barangkali hadirin maupun pemirsa yang rutin mengikuti pelajaran di masjid ini, yaitu di pelajaran sirah Nabi bersama guru kita semua, beliau yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz Iqbal Muammar Rasyad hafizahullah taala, telah melewati kisah secara utuh tentang sebuah peristiwa yang terjadi di tahun ke-5 Hijriah. Kami sajikan dari sudut yang berbeda, bukan dari sudut pelajaran sirah nih, tapi sudut pelajaran yang lebih luas daripada itu, tentu tidak terlepas dari riwayat yang ada dalam kajian sirah Nabi. Peristiwa yang dimaksud adalah peristiwa perang yang tercatat dalam sejarah. Kita mengenalnya dengan perang Ahzab, perang persekutuan, perang persekongkolan yang memiliki nama lain perang Khandaq. Persekutuan jahat antara orang-orang Yahudi yang memprovokasi berbagai kabilah Arab untuk menyerang Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang ada di kota Madinah. Sejumlah pasukan disiapkan oleh mereka untuk menyerang kota Madinah. Tentu Rasulullah SAW yang mendengar berita ini menyiapkan segala hal untuk menghadapinya, sehingga beliau pun mengajak bertukar pikiran para sahabat saat itu. Barangkali jamaah ingat, salah satu yang fenomenal dalam perang Ahzab atau perang Khandaq ini adalah sebuah ide brilian dari salah seorang Persian, dari salah seorang sahabat Ajam yang bukan dari tanah Arab, sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu wa arda. Tatkala Salman menyampaikan argumentasinya, beliau menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna kunna bi ardi Farisin." Pengalaman kami dulu ketika kami berada di tanah Persia yang kini menjadi negara Iran, apabila kami ini dikepung oleh musuh, khandaqna alaina, kami menggali parit untuk memberikan proteksi tingkat awal perlindungan kepada kami semuanya. Ini disuarakan, akhirnya disetujui oleh Rasulullah SAW dan disepakati oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, salah satu dari rangkaian cerita menarik, dan ini disajikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, adalah peristiwa yang diceritakan oleh salah seorang sahabat Nabi mulia yang bernama Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma. Kisah dari sahabat Jabir ini berawal kala
Rasulullah dan para sahabat itu menggali parit. Ya. Kata Jabir ibn Abdullah, inna kunna yaumal khandaki nahfir. Cerita sahabat Jabir, dalam peristiwa perang Khandaq, perang Ahzab, kami menggali parit. Fa'aradat kudyatun syadidatun. Lalu ada sebongkah batu yang sangat keras yang ada dalam galian tadi. Jika jamaah ingat, ya, ketika menggali itu galiannya dalam, ya, kemudian oleh Rasul alaihi salatu wasallam diatur sedemikian rupa agar tertib. Dan kala menggali ada sebuah kendala yang terjadi. Ada bongkahan batu besar nan keras yang sulit untuk dihancurkan. Sahabat radhiyallahu anhum sebagai pasukan yang hormat dan patuh kepada pimpinan, mereka pun segera bereaksi cepat. Faja'u ilan nabi. Mereka lantas, ya, datang bukan kepada siapa-siapa, tapi datang ke amirnya, datang ke komandan tertingginya. Siapa jamaah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengadukan kendala yang terjadi. Faqalu hadhihi kudyatun 'aradat fil khandaq. Lantas mereka berkata, ya Rasulullah, ada sebuah batu besar yang muncul di parit. Bagaimana respon Nabi alaihi salatu wasallam? Beliau menyimak dengan baik, jamaah. Ini salah satu dari karakteristik seorang pemimpin, seorang leader, mau menjadi pendengar yang baik, tidak egois. Ya, beliau simak baik-baik itu apa yang menjadi keluhan dari para sahabat. Dan Nabi alaihi salatu wasallam meresponnya bukan hanya dengan ucapan. Ya. Beliau merespon dengan perbuatan. Beliau mengatakan, ana nazil. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalau begitu aku akan turun langsung ke lapangan. Allahu Akbar. Ya. Satu sudut yang kita temukan dalam cuplikan reaksi Nabi ini, jamaah, bagaimana Nabi itu hadir. Menjadi sosok seorang pemimpin yang membangun koneksi. Ini dalam konteks kita berumah tangga, kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang abah, itu harus hadir untuk istri dan anak-anak. Ada di tengah-tengah mereka. Ya, meskipun istrinya banyak, konsekuensinya harus hadir Abu Fatih untuk semuanya. Maka tentu tugas kepemimpinan seseorang yang istrinya lebih dari satu, itu lebih berat. Maka kita menaruh hormat kepada beliau-beliau yang sudah sanggup untuk berta'addud, berpoligami. Karena itu sedang membangun sebuah leadership kepemimpinan yang hebat. Nabi melakukan sebuah koneksi, sambung rasa, sambung hati dengan para sahabat. Turun beliau. Bukan kemudian mengatakan kepada para sahabat, piye toh mosok ngene wae ra iso. Mboten, Pak. Tidak ada ceritanya Nabi itu menjustifikasi, mboten enten. Beliau merespon, mendengar dengan baik, turun ke lapangan. Dan kata sahabat Jabir, kala Nabi alaihi salatu wasallam turun terjun ke lapangan, yaqumur rasul wa batnuhu ma'subatun bihajar. Kondisi Nabi alaihi salatu wasallam kala beliau berdiri turun ke lapangan, perutnya niku diganjal dengan batu. Kinten-kinten apa analisa kita, jamaah? Perut Nabi diganjal dengan batu ini bagian dari upaya Nabi untuk menahan apa? Menahan rasa lapar. Sosok seorang pemimpin, ya, yang seharusnya kondisinya itu serba kecukupan, ternyata prihatin.
Dan benar saja sahabat Jabir bercerita, walabithna thalathata ayyam la nadzuqu dzauqan. Jabir bercerita, kenapa Nabi seperti itu? Memang sejak 3 hari kami para sahabat dan beliau tentunya tidak makan. Allahu Akbar. Napa ada Pak pemimpin hari ini yang seperti itu kondisinya? Nah, kita sebagai kepala rumah tangga, stok beras kita Pak Darori sudah 3 bulan ke depan aman. Mau kalau tidak mamah di rumah ya teriak. Allahu Akbar. Alhamdulillah kondisi kita berbanding jauh dengan kondisi Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka benar saja kata Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, ketika kita belajar sirah Nabi, ya terutama dalam ilmu peperangan, fi ilmil maghazi, ilmul akhirati wad dunya, atau ilmu dunya wal akhirah. Ya, dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di peperangan yang dijalani oleh Nabi dan para sahabat, di situ terselip ilmu yang luar biasa tentang ilmu akhirat dan ilmu dunia. Salah satu ilmu akhirat yang hadir dalam peristiwa tadi, bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kondisi kita itu tidak sepelik dan prihatin Nabi dan para sahabat. Kita bayangkan posisi kita di dalam keadaan yang dijalani oleh Nabi dan para sahabat. Lapar Pak, 3 hari 3 malam tidak makan, dan kondisinya boten ber-AC seperti kita pada pagi hari ini. Kondisinya pripun jamaah? Perang Pak, kondisinya perang. Dan beliau tidak kemudian mengeluh, berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Apalagi beliau sebagai seorang leader, seorang pemimpin. Pemimpin itu harus tegar, harus sabar, karena dia yang akan dilihat dan disorot. Kita sebagai kepala rumah tangga harus menjadi sosok yang tegar, penyabar di hadapan istri dan anak-anak kita. Kalau menjadi seorang lelaki yang mohon maaf cemen, cengeng, dikit-dikit pulang ke rumah anak mamah, apa-apa mengadu kepada orang tuanya, bagaimana akan menjadi sosok seorang suami yang dihormati, disegani, disayangi, diteladani oleh istri dan anak-anaknya? Maka banyak sekali kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian. Kenapa? Karena sang laki-laki itu tidak belajar untuk menjadi the real man, lelaki yang sejati. Akan terbentuk karakter seorang lelaki yang bertanggung jawab ketika dia belajar ilmu agama. Dan itu kita temukan pada sosok Nabi Muhammad SAW. Kondisi lapar, dahaga tidak menjadi soal bagi Nabi. Beliau menjalani perang tadi, kata Jabir, ya'khudhun nabiyyu alaihi salatu wassalam al-mi'wal. Nabi alaihi salatu wassalam ketika turun, ya kemudian beliau melakukan apa yang dilakukan oleh para sahabat, mencari alat Pak untuk menggali parit. Dan Nabi alaihi salatu wassalam saat itu beliau mengambil cangkul fayadrib, untuk dipukulkan cangkul tersebut ke batu keras tadi. Apa yang terjadi? Atas izin Allah Azza wa Jalla, fayaudu kathiban ahyal. Batu yang keras tadi, yang oleh para sahabat itu tidak bisa diselesaikan dengan baik, oleh sekali ayunan, ya disebutkan dalam riwayat bukan sekali ayunan, 3 kali ayunan Pak. Ketika ayunan yang pertama, Rasul alaihi salatu wassalam membaca bismillah, kemudian bertakbir Allahu Akbar, sepertiganya itu hancur. Yang kedua dan yang ketiga, Rasul pun demikian, bismillah Allahu Akbar. Perhatikan, ilmu kesaktian, ilmu kanuragan Nabi alaihi salatu wassalam tidak beliau dapatkan dengan bertapa di kota 1000 gua Pak, putih ini Pacitan. Tidak ada istilahnya beliau semedi Pak. Ya beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepadanya, karena itulah senjata orang yang beriman. Tidak ada ceritanya Nabi alaihi salatu wasallam punya ritual ke Gunung Kemukus Pak, bertapa di sana mencari ilmu kesaktian dan kekuatan. Tidak ada. Beliau itu membangun kekuatan dengan riyadhah, olahraga hati, berzikir, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam kondisi tidak perang, Nabi sudah terlatih. Maka ketika perang, spontan Pak, yang beliau lakukan baca bismillah Allahu Akbar, dipukulkan cangkul tersebut. Apa yang terjadi? Batu yang keras tadi kemudian berubah menjadi melunak,
dan hancur bagaikan pasir, Pak. Bayangkan batu yang besar ya dipukul oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebanyak 3 kali langsung berubah menjadi pasir. Ini sebuah keteladanan yang luar biasa dari sosok seorang leader sejati yang bernama Nabi Muhammad SAW hadir untuk menenangkan kegelisahan para sahabat. Nah, Jabir ibn Abdullah al-Ansari sebagai sosok seorang murid sekaligus pasukan yang sayang dan cinta kepada pimpinannya, lantas memperhatikan sebuah sudut yang lain, Pak, yang ada pada diri Rasulullah. Inilah seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, Pak. Kata beliau, khiyaru a'immatikumul ladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Pemimpin yang paling terbaik, kata Nabi, itu adalah pemimpin yang kalian cintai dan ya mereka itu mencintai kita semua. Mereka mencintai kalian, kata Nabi SAW. Ada hubungan koneksi yang baik, Pak. Nah, kita sebagai kepala rumah tangga, konteks kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, kita ini kalau ingin dihormati, bangunlah sebuah koneksi yang baik. Bagaimana kita sebagai seorang ayah tidak pernah hadir untuk anak-anaknya, bercengkrama tidak pernah, dialog tidak pernah, makan bareng tidak pernah, sibuk dengan urusan perusahaan, sibuk dengan karir. Anak-anak kehilangan sosok seorang ayah. Apa yang terjadi? Akhirnya anak-anak kemudian mencari kenyamanan di luar rumah. Ya, bagaimana kita mau memberikan koreksi? Kita tidak pernah membangun koneksi dengan anak-anak kita. Rasul mengajarkan kepada kita, sebelum kita mengoreksi, bangun dulu koneksi. Ya, dengan keluarga, bagaimana kita hadir di tengah-tengah mereka. Nanti kalau terjadi apa-apa, koreksi itu akan mudah diterima dengan baik. Tapi kalau sudah anggota keluarga ini tidak ada sama sekali respect kepada kita, hormat pun, mendengar pun tidak, Pak. Ya akhirnya yang terjadi seperti yang kita temukan dalam kehidupan kebanyakan rumah tangga di hari ini. Tidak ada keharmonisan antara orang tua dengan anak, antara seorang suami dengan istri. Tidak hadir menjadi sosok seorang pemimpin. Jabir cinta kepada Rasul alaihi salatu wasalam dari sebuah sudut yang tidak pernah dilihat oleh sahabat yang lain. Jabir kemudian datang kepada Rasul alaihi salatu wasalam secara pribadi mengatakan, seraya meminta izin kepada beliau, "Idzan li ilal bait." Ya Rasulullah, aku mohon izin. Ini adab seorang pasukan yang baik, jamaah. Murid yang luar biasa itu seperti itu. Selalu menjaga perasaan pimpinan dan gurunya. Ketika akan meninggalkan ya, kancah peperangan, medan yang sedang sulit, minta izin dulu kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Ya Rasulullah, aku mohon izin untuk pulang ke rumah sejenak. Apakah pulangnya seperti yang kita bayangkan, Pak, pada diri kita? Capek, kesel, mulai sik, kelonan sik, golek kehangatan, cari guling hidup. Mboten, jamaah. Nah, sahabat Jabir pulang ternyata ingin mencari sesuatu, Pak. Apa sesuatu tersebut? Mari kita simak kelanjutan dari riwayat ini. Jabir mengatakan kepada istrinya, diskusi ini, Pak, sepasang suami istri. Ra'aitu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an. Aku melihat, wahai istriku, sesuatu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa, Pak, kira-kira yang dilihat oleh sahabat Jabir, Pak? Batu tadi, Pak, yang diganjal. Batu yang digunakan oleh Nabi untuk mengganjal perutnya. Itu ternyata diperhatikan, Pak. Bahasa kita nih, sahabat Jabir itu salah fokus, salfok, Pak. Bukan melihat Nabi ya, tapi melihat bagian perutnya, Pak. Itu ada sesuatu berarti yang dirasakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ini, Pak, yang namanya koneksi. Tidak perlu diminta, menimbulkan reaksi. Kalau sudah terbangun yang namanya koneksi, jamaah. Aku melihat, wahai istriku, pada diri Nabi itu kayaknya ada sesuatu deh. Ma fi dzalika sabrun. Aku melihat nampaknya beliau itu sudah tidak tahan lagi sehingga sampai diganjal dengan batu. Jabir bertanya, fa indaki syai'? Apakah di rumah kita ini ada sesuatu yang masih engkau simpan? Masya Allah. Kecintaan sahabat kepada Nabi. Maka tidak heran dalam kita beragama, metodologi kita dalam beragama, atau bahasanya teman-teman komunitas pengajian itu manhaj.
Kita mengacu kepada siapa? Mengacu kepada para sahabat, Pak. Dari sisi akhlak saja sangat luhur mereka. Yang memiliki yang bukan lagi yang namanya simpati, Pak, empati. Datang ya, dengan hati membawa sebuah solusi. Apakah engkau punya sesuatu, wahai istriku? Tentu sesuatu yang untuk dimakan oleh Nabi Muhammad SAW. Perempuan yang solihah, bukan perempuan yang tolehah, jamaah dan para pemirsa, tentu akan mencari sesuatu yang bisa diberikan. Kalau perempuan tolehah, wah, kepada suaminya, besok makan apa, Mas? Ini sudah persediaan terakhir. Ini kalau kita berikan, anak-anakmu pripun, Mas? Anak-anak kita bagaimana? Ya, reaksi perempuan salihah, istri dari sahabat Jabir, mengatakan, indi syairun wa anaq. Menjawab apa adanya, Pak. Mengungkapkan jawaban dari pertanyaan suaminya itu dengan apa adanya. Menyampaikan, di rumah kita, wahai suamiku, tersisa gandum dan anak kambing. Anak kambing itu cempe ya, Mas? Tersisa cempe, Pak. Di rumah hanya ada tepung dan cempe. Nah, Jabir ibn Abdullah tidak pakai lama, Pak. Ya sudah, yang ada kita olah. Beliau kemudian menyembelih anak kambing tadi, dan istrinya itu mengadon tepung tadi untuk menjadi roti santapan. Masya Allah, Pak, suami istri sama-sama kompak mencintai Nabi SAW dan memperlihatkan empati tingkat tinggi, Pak. Yang laki-laki ngolah kambing, yang perempuan mengadon tepung, agar dijadikan sebuah santapan yang nanti bisa dinikmati oleh Nabi SAW. Untuk Nabi, Pak, ini spesial untuk Nabi SAW. Singkat cerita, selesailah ini dari eksekusi kambing dan adonan tepung tadi. Maka Jabir buru-buru mendatangi Rasul SAW karena terbayang-bayang oleh beliau bagaimana kesabaran Rasul SAW merasakan derita kelaparan. Jabir kemudian tidak berbicara secara terbuka, datang bisik-bisik, Pak. Tu'ayyim li ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku punya makanan tapi sedikit ya Rasulullah. Ada makanan buatan kathah ya Rasulullah, jumlahnya sedikit, terbatas. Ini limited edition sekaligus special edition untuk Anda. Fakum anta ya Rasulullah wa rajulun aw rajulan. Maka tanpa mengurangi rasa hormat, engkau ya Rasulullah kami persilahkan, dan silahkan engkau membawa 1 atau 2 orang sahabat saja. Kan apalah daya pikir sahabat Jabir nih, seekor cempe dan beberapa adonan tepung. Masa menjamu disebutkan dalam riwayat ya, dari keterangan Ibn Hajar al-Asqalani ada 1000, Pak, orang sahabat saat itu dari kalangan al-muhajirin wal ansor. Tidak akan mungkin cukup. Maka Jabir ini sudah menangkap dan membaca situasi, Pak. Nek diceluk kabeh, wah ambrol. Tidak jadi yang namanya majelis kita makan bersama. Akhirnya bisik-bisik, 1 atau 2 orang Rasul, 1 atau 2 orang saja ya Rasulullah, jangan banyak-banyak. Rasulullah SAW bukan sosok seorang pemimpin yang egois, Pak. Beliau masih ingat betul bagaimana kondisi sahabat 1000 ketika itu, al-muhajirin wal ansar. Tentu bersama sahabat Jabir juga. Karena beliau ingat ini, Pak. Beliau juga punya empati. Tanya, kam huwa, memangnya sedikit itu seberapa, kata Nabi. Sithike sepiro? Tanya Nabi SAW, ingin memperjelas seperti apa sih kondisi sedikitnya. Kok sing diceluk gor beliau saja dan 1-2 orang. Kata sahabat Jabir, sakhlatun wa qalilun min syair. Ya Rasulullah SAW, yang aku siapkan itu tidak banyak. Ya, hanya olahan roti dan sedikit daging dari anak kambing. Nabi SAW mengungkapkan dengan kata-kata penuh optimisme, Pak. Ini lagi-lagi, sosok seorang leader itu harus menjadi sosok yang optimis. Kathir, tayyib. Wah, itu banyak, kata Nabi SAW, dan itu adalah makanan yang tayyib. Apa, Pak, tayyib? Baik, halalan tayyiban.
Nabi kemudian mengatakan kepada Jabir, sudah begini saja. Itu makanan tidak sedikit, itu makanan yang istimewa. Engkau pulang, katakan kepada istrimu, la tanzi'il kidra walal khubza minat tannuri hatta atiya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam berpesan kepada Jabir, pulang, katakan kepada istrimu, jangan engkau menurunkan panci, periuk, ya, dan adonan roti dari tungkunya sampai aku tiba. Biarkan aja itu. Nanti biar aku sendiri yang mengeksekusi makanan tersebut. Tunggu sampai aku tiba ke rumahmu. Pulanglah Jabir menemui istrinya dan menyampaikan amanah dari Rasul alaihi salatu wasallam, makanan yang telah disiapkan jangan disentuh, jangan dibuka, jangan diturunkan dari wadahnya. Nabi kemudian mengalihkan perhatian kepada para sahabat. Yang jumlahnya berapa tadi, Pak? 1000, Pak. Wah, secara hitungan matematika orang mungkin iso. Nggak mungkin bisa. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam sebagai sosok seorang leader yang menginspirasi, beliau memanggil seluruh sahabat, Pak. Kumu, ayo doreneo kabeh. Ayo do kumpul. Mari semuanya bangkit, semuanya datang ikuti aku. Ya, para sahabat, Pak, yang dipanggil oleh Rasul alaihi salatu wasallam, ya, karena yang memanggil adalah beliau. Kemudian yang kedua kondisinya pripun, Pak? 3 hari 3 malam belum makan. Dia reaksi cepat, Pak. Langsung deglutuk mendatangi Rasul alaihi salatu wasallam dan mengikuti beliau. Berduyun-duyun datang, ya, mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, Jabir dari kejauhan memperhatikan, waduh, lah kok diceluk kabeh? Lah kok dipanggil semua ini? Padahal tadi aku sudah menyampaikan kepada Rasul alaihi salatu wasallam, cukup engkau ya Rasulullah, karena ini limit dan ini spesial hanya untuk Anda. Jabir kemudian mengatakan kepada istrinya, waihaki qad ja'an nabiyyu wal muhajiruna wal ansar wa man ma'ahum. Waduh, celaka kita wahai istriku. Ternyata Rasul alaihi salatu wasallam tidak datang sendirian. Beliau tidak datang hanya dengan 1-2 orang sahabat. Beliau datang dengan seluruh al-muhajirin. Beliau datang dengan seluruh al-ansar. Seluruh sahabat datang ke rumah kita. Istrinya nggak kalah heboh, Pak. Tanya kepada suaminya, hal sa'alaka? Kaget dan penuh dengan kepanikan. Apakah tadi Rasul alaihi salatu wasallam sempat berkomunikasi dengan Anda, wahai suami? Sempat bertanya kepada Anda? Jabir mengatakan, iya. Ya, Rasul sempat berkomunikasi dengan aku dan aku sudah berpesan, cukup engkau ya Rasul dan bawa 1 atau 2 orang sahabat. Ya, Jabir, ya, kemudian karena sudah melihat kondisi seperti itu, mau bagaimana nolak, Pak? Dia juga nggak berani, segan dan hormat kepada pimpinannya. Rasul alaihi salatu wasallam kemudian setibanya beliau dengan para sahabat di depan kediaman sahabat Jabir, beliau meminta izin, lantas memerintahkan para sahabat untuk masuk semuanya. Bayangkan, Pak, ribuan masuk ke rumahnya sahabat Jabir. Kata beliau, udkhulu wala tadaghatu. Ayo kita semuanya masuk dengan tertib, jangan berdesak-desakan. Tidak usah ya gerutukan, pelan-pelan masuk dengan tertib. Yang beliau atur, beliau manajemen ketika masuk itu satu persatu, dan Nabi alaihi salatu wasallam datang mendekati periuk atau panci olahan makanan tadi, Pak. Apa yang dilakukan Nabi? Beliau dikatakan oleh Jabir, yaksirur rasulul khubza wa yaj'alu alaihi lahma. Nabi alaihi salatu wasallam ketika mempersilahkan para sahabat masuk, beliau kemudian memotong-motong adonan roti tadi dan mencampurnya dengan daging. Setiap kali beliau memanggil sahabat, beliau menyajikan tadi, setelahnya wa yughattil kidra wat tanur idza akhadha minhu. Setiap selesai mengambil daging dan roti tadi, Nabi alaihi salatu wasallam kemudian menutup kembali, Pak, wadah penyimpanan makanan tadi. Datang lagi para sahabat yang lain, Rasul kembali membukanya. Falam yazal yaksiru wa yaghrif hatta syabi'u wa baqiya minhu. Sampai kemudian 1000 sahabat tadi semuanya, Pak, mencicipi makanan yang dihidangkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, bahkan sampai kekenyangan. Ini namanya apa, Pak? Barokah, Pak. Keberkahan yang Allah Azza wa Jalla turunkan. Ya. Sehingga percayalah dengan yang namanya the miracle of berkah.
keajaiban dari yang namanya keberkahan. Ya. Dan itu pernah dialami oleh Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabat. Ya, setelah selesai Rasul menjamu dan Rasul alaihi salatu wasallam menikmati, ternyata masih ada sisa juga. Rasul mengatakan kepada istri sahabat Jabir, "Kuli hadza wa ahdi." Wahai istri Jabir, silahkan Anda makan ini, kemudian hadiahkanlah yang tersisa tadi. Fa innan nasa asabathum maja'atun. Kondisinya saudara-saudara kita yang ada di kota Madinah ini dilanda musibah kelaparan. Masya Allah, Pak. Sosok seorang leader, Pak. Warak mboten dipek dhewe. Ya, tidak digunakan untuk menyenangkan, membahagiakan, mengenyangkan, memuaskan diri dan kroni-kroninya, Pak. Ya, beliau ingat kepada rakyat, beliau ingat kepada masyarakat. Yang namanya leader hadir, leader yang menginspirasi itu yang seperti ini. Tidak memikirkan, mohon maaf ya, partainya, tidak memikirkan komunitasnya, tidak memikirkan kelompoknya, tidak memikirkan persekutuannya, siapa yang berkoalisi, tidak ada. Yang dipikirkan itu adalah rakyat. Dan siapa yang menjadi sosok teladan bagi kita semua? Rasulullah, Pak, Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam ilmu manajemen, dalam ilmu leadership kepemimpinan, kita tidak usah berkiblat ke siapa-siapa, Pak. Tidak usah kemudian kita tertarik dengan pahlawan revolusi Prancis, Napoleon Bonaparte. Rasul alaihi salatu wasalam sebagai sosok sentral, figur teladan bagi umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, mencontohkan sebuah leadership, Pak, kepemimpinan. Kekurangan kita sebagai umat Islam, literasi, Pak. Kita kurang baca, kurang mengkaji, kurang duduk dengan bersama para kiai, para ustadz untuk membedah hal-hal yang seperti ini. Dari kisah ini jamaah sekalian, ada beberapa pelajaran yang menemani sekaligus mengakhiri dari kajian tematik pada pagi hari ini. Yang pertama jamaah sekalian, kita belajar musyarakatur Rasul al-qa'id jundahu. Kita belajar Rasul alaihi salatu wasallam turut serta bersama pasukan dari kalangan para sahabat untuk menggali parit. Beliau memposisikan dirinya, ya, tidak menjadi pemimpin yang egois, Pak. Hanya main suruh sana suruh sini, turun hadir. Ada kontribusi nyata dari beliau. Nah, kita sebagai seorang pemimpin pun demikian. Dalam konteks berumah tangga, mah ini kan urusan kamu, mah, masalah piring dan nyapu-nyapu ini. Ngapain urusanku? Urusanku kan urusan eksternal. Internal selesaikanlah kamu. Tidak ingatkah bagaimana Rasul alaihi salatu wasallam itu juga melayani keluarganya, Pak? Beliau itu menjahit bajunya sendiri, mensol sandarnya sendiri yang rusak, dan beliau hadir membantu keluarga. Kalau ingin mendapatkan cinta dari istri dan keluarga, hadirlah menjadi sosok pemimpin yang punya kontribusi. Mohon maaf ya, jangan hanya sekedar omongan doang. Ya, hadir, berikan kontribusi yang nyata untuk keluarga. Yang kedua yang kita pelajari bersama, syaqqas sahabati liqa'idihim min sakhrah. Para sahabat mengadukan kepada pemimpin mereka tentang batu besar yang tidak mampu mereka pecahkan. Fastajaba Rasul lahum. Rasul pun kemudian, ya, turun tangan dan langsung memberikan solusi tindakan yang nyata. Ini yang namanya seperti kami sebutkan tadi, Pak, koneksi, Pak. Ya, yang namanya pasukan yang percaya kepada pemimpin, Pak, pasti apapun yang terjadi akan cerita, Pak. Boten selintutan, tidak main di belakang, apalagi melakukan konspirasi jahat. Tapi kalau pemimpin ini pemimpin yang otoriter, macam Adolf Hitler jamaah sekalian, sewenang-wenang, wah pasti, ya, reaksinya tidak baik. Karena ada hubungan yang baik, hubungan yang harmonis antara para sahabat dengan Rasul alaihi salatu wasallam, respon yang terjadi sangat indah. Sahabat mengadu kepada Nabi, Nabi pun merespon dengan baik. Yang ketiga, hubbus sahabati liqa'idihim. Kita belajar bagaimana cara mengekspresikan cinta dari para sahabat Nabi kepada pimpinan mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling nyata, Pak, cerita siapa tadi? Jabir, Pak.
yang dengan kepekaannya beliau melihat kondisi Nabi itu sedang tidak baik-baik saja. Ya, ini seperti kata orang yang namanya cinta itu syarat akan apa, Pak? Pengorbanan. Ya korban harta, ya korban waktu, ya korban perasaan. Wah, itu tadi kalau tidak dikendalikan oleh rasa cinta, Pak, nggak mungkin Jabir itu tergerak pulang ke rumah, dan nggak mungkin istrinya bereaksi seperti itu, Pak, mempersilahkan untuk mengolah cadangan makanan yang tersisa. Itu karena cinta, Pak. Maka dibandingkan dengan para sahabat, cinta kita kepada Nabi itu, aduh, belum ada apa-apanya, Pak. Ya, kita ini kelasnya kelas rendahan. Hanya sekedar mampu untuk kemudian goyang-goyang, menari-nari, teriak-teriak atas nama salawat Nabi SAW. Padahal tindak tanduk kita tidak mencerminkan kita ini adalah sosok muttabi' li sunnah, cinta kepada Nabi SAW. Kalau cinta kepada Nabi dalam kehidupan sehari-hari, terlihat dong bagaimana reaksi kita itu mengamalkan sunnah Rasul SAW. Ucapannya dijaga, tindak tanduknya itu mencerminkan orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yang kita pelajari bersama, muhafadhatus sahabati 'alan nizam. Para sahabat itu dididik oleh Nabi untuk menjaga ketertiban dan kedisiplinan. Maka kalau kita ingin tahu jamaah sekalian, manusia paling terdisiplin sedunia itu adalah murid-murid Nabi SAW. Ya, ketika ada sesuatu, Pak, dalam kondisi ya sedang genting, minta izin jamaah. Kemudian bisa saja Pak Jabir itu dari sekian ribu nyelinap pulang hilang itu bisa aja, tapi beliau minta izin jamaah sekalian. Apa yang membuat karakter dan mental ini terbangun dengan baik? Ya bukan didikan militer, Pak. Didikan agama, diajari sholat dengan tertib jamaah sekalian. Perhatikan nih, dalam urusan sholat kita itu sebenarnya diajar, Pak, untuk menjadi sosok seorang muslim yang militan. Bagaimana itu tertib dalam sholat? Imam memberikan isyarat untuk apa, Pak? Merapikan barisan. Sawwu sufufakum, aqimu sufufakum. Ini kan kita dilatih, Pak, untuk kedisiplinan. Kita yang mendambakan anak-anak yang punya kedisiplinan tingkat tinggi, Pak. Coba kita berikan challenge kepada anak kita, Pak. Mereka sebelum azan sudah ada di masjid, duduk di saf pertama. Mana kita temukan anak-anak kita, Pak? Mana kita lihat pemuda-pemuda yang ada sepuh-sepuh sing bae. Wah, eyangnya, mbahnya selalu terdepan, semakin di depan mbahnya. Ingat, Pak, usia sudah nggak lama lagi. Kata orang itu sudah bau tanah. Nah, anak-anak kita, remaja-remaja kita, waduh, nggak ada istilahnya mereka ada di depan, Pak. Di depan di mana? Di konser, Pak. Semakin di depan mereka. Wow, hari ini Sabtu weekend ada konser fulan, datang, Pak. Jauh-jauh hari. Tiket itu sudah di searching, Pak, di Google. Oh, booking dulu dong, gak boleh ketinggalan. Maka kondisi yang ada ya wajar, Pak, anak-anak muda sekarang itu labil, tidak terbentuk karakternya karena tidak terwarnai dengan sibghatullah, celupan tinta Allah Subhanahu wa taala, pendidikan agama yang militan. Anak itu akan menjadi anak yang soleh dan hebat kalau sholatnya baik, jamaah sekalian. Wong sekarang PR yang terjadi, Pak, di mana-mana, apapun mohon maaf nih, lembaga pendidikan dan pesantren, Pak. Anak-anak itu, Pak, kalau urusan sholat, aduh, buat kita garuk-garuk kepala, Pak. Lah koyo ngene cah pondok. Sholatnya koyo ras, waduh. Menunggu qomat, Pak, bukan kemudian berdoa kepada Allah, membaca Quran, ngobrol, Pak, ribut. Belum nanti yang kejar-kejaran. Coba sekarang kita ingin menginginkan anak yang soleh, caranya, Pak, kita membuat sebuah indikator. Kita punya lembaga pendidikan, anak itu bisa tertib mengerjakan sholat 5 waktu, Pak. Tertib tingkat tinggi loh nih. Azan berkumandang, sebelum azan sudah di masjid. Itu ada pada diri sahabat Nabi SAW. Yang kelima, nisa'us sahabah yattasifna bil ithari wal karam. Karakter wanita-wanita dari kalangan sahabat Nabi SAW, mereka itu memiliki akhlak yang mulia. Di antaranya ithar. Ithar itu ibu-ibu mengutamakan kepentingan orang lain, buatan egois dan dermawan. Maka kaum muslimah, jamaah putri yang hadir maupun para pemirsa dari kalangan saudari-saudari kami kalangan muslimah, belajarlah dari akhlak perempuan-perempuan di masa sahabat Nabi. Mereka itu terlatih untuk gemar berbagi kepada sesama. Ya, tidak pelit, tidak bakhil dengan harta yang dipunya. Yang keenam,
Al-qaidul mukhlisu la yasba'u wahdah. Seorang pemimpin yang tulus itu tidak bahagia sendirian, Pak. Selalu berusaha untuk membahagiakan orang banyak. Itulah reaksi Nabi. Nabi Pak kalau egois, tawaran dari Jabir tadi yang spesial tadi Pak, ya langsung, yo sing paling penting aku kan pimpinane, kudu warep sik no. Buatan Pak. Dipanggil semuanya. Para sahabat itu. Ini Pak, sosok seorang leader yang menginspirasi. Yang ketujuh, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam ya'muru ashabahu bin nizam. Rasul itu membiasakan hidup disiplin kepada para sahabat. Itu nampak dari bagaimana instruksi Nabi kepada para sahabat, masuk dan jangan kalian berdesak-desakan. Tertib. Kemudian yang kedelapan, ikramullahi li rasulihi bil mu'jizah. Di antara bentuk pemuliaan Allah kepada Nabi, beliau mendapatkan mukjizat dari Allah Azza wa Jalla. Apa itu Pak? Makanan yang tadinya sedikit itu kemudian menjadi banyak atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan ya, Nabi ketika menutup tadi Pak, kata para ulama itu untuk menunjukkan apa? Itu murni Pak, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan simsalabim prok-prok jadi apa mboten Pak. Itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam juga menjaga Pak akidah para sahabat. Jangan kemudian meyakini ya ada sesuatu di situ dari ilmu kanuragan, ilmu kesaktian bisa membuat makanan yang sedikit menjadi banyak, 1 rupiah menjadi 1 juta rupiah. Tidak ada seperti itu. Itu adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, al-qaidul azim fi jundihi asbah bil ab fi usratihi. Seorang pemimpin mulia di tengah pasukannya itu laksana seorang ayah di tengah keluarganya. Perhatikan jamaah. Pemimpin yang baik itu tolak ukurnya di mana Pak? Di rumah tangga. Ya, kami pribadi itu pernah beberapa kali itu mendapatkan interupsi Pak dari istri kami pribadi. Ya kalau ngomong itu Mbok jangan ngegas toh ya, pelan-pelan ya. Ya namanya kita di luar Pak sudah capek ya. Dengan itu kemudian kondisi rumah tidak seperti yang kita harapkan. Wah ya, akhirnya ngomong kadang-kadang, bukan kadang-kadang, bahkan sering Pak ngegas seperti itu. Nah, ini yang perlu kita perbaiki bersama. Pemimpin yang baik itu dikatakan sukses Pak kalau dia sukses memimpin rumah tangga. Kalau dia bisa mendidik istri dan anaknya dengan baik, itu Pak sosok seorang leader yang jempolan. Itu pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir jamaah, ihtimamur Rasul alaihi salatu wasallam bi afradi ummatihi kahtimami bi jundihi. Perhatian Rasul alaihi salatu wasallam kepada individu dan umat secara keseluruhan. Namanya sosok seorang pemimpin itu peduli Pak. Nabi mengatakan di akhir kisah tadi kepada istri Jabir, makan. Jangan dilupakan Pak, istri Jabir punya jasa ini. Makan, nah sisanya hadiahkan kepada orang lain. Karena orang sedang dilanda kelaparan 3 hari 3 malam. Kesimpulan dari seluruh apa yang kita sama-sama pelajari jamaah sekalian, kita belajar dari sosok uswatun hasanatun qudwatun sholihatun, sosok teladan terbaik bagi kita semua. Beliau bukanlah sosok leader lisensi Pak. Leader lisensi memimpin karena posisi wewenang, jabatan yang ia dapatkan secara turun-temurun jamaah sekalian. Dulu bapaknya presiden, anaknya naik menjadi tidak ada Pak. Nabi itu leader lisensi. Beliau leader yang inspirasi, membangun dari nol Pak. Membangun kepemimpinan dari nol. Dari mana beliau dapatkan? Dari beliau menghamba, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya belajar. Akhirnya Allah Azza wa Jalla bukan jadikan beliau sebagai leader lisensi, tapi leader inspirasi. Yang memimpin dengan keteladanan, memberikan perhatian dengan pengorbanan. Kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla jadikan kita semua sebagai insan muslim yang senantiasa bertanggung jawab, senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dan karuniakan kepada kita semua, terutama kita bapak-bapak, ya, kepemimpinan seni leadership yang terbaik untuk keluarga kita masing-masing. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Monggo apabila ada poin yang belum dipahami atau pertanyaan yang ingin ditanyakan, ya dipersilahkan. Silakan Mas Bin.
Iya. Jadi misalkan mungkin pada zaman Nabi itu ada mukjizat. Mungkin di zaman sekarang biasanya soal masih banyak. Mukjizat itu mungkin tidak ada. Tapi karomah itu kan pasti ada. Dan bagaimana kita melihat orang-orang yang dia mendapatkan karomah. Nah, banyak kita jumpai ada beberapa saudara kita kaum muslimin itu meyakini bahwa seperti tadi yang dijelaskan tentang makanan yang sedikit, kemudian saat dibagikan ditutup, dibagikan kembali, apakah itu bentuk penjagaan? Terus kemudian seandainya zaman sekarang itu masih ada itu. Minuman itu yang diminum oleh kiainya, kemudian atau ustaz yang menjadi tujuan, dan sisa minuman itu diminum itu, apakah itu sudah bisa masih menimbulkan tentang keyakinan ini bolehnya ada barokahnya seorang ustaz, seorang kiai? Mohon penjelasan. Baik. Ada pertanyaan jamaah dan para pemirsa yang mengikuti live streaming di kanal ofisial Masjid Al-Ikhlas Safira Residen dan Huna Mengaji hafidhani wa hafidhakumullah dari jamaah bapak-bapak ya tentang masalah mukjizat ya dan karomah. Benar dinyatakan tadi bahwa mukjizat itu sudah tidak ada lagi karena mukjizat itu keistimewaan yang hanya berlaku untuk nabi dan rasul pilihan Allah. Tidak semua nabi punya mukjizat Pak Yai. Hanya yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla dan diberikan kemuliaan. Kemudian berkaitan dengan karomah, benar statement yang disampaikan bahwa karomah itu adalah untuk kejadian luar biasa yang dialami manusia-manusia sepeninggal Nabi dan Rasul. Dari mulai era para sahabat sampai zaman kita sekarang. Nah pertanyaannya sejauh mana batasan berkaitan dengan masalah karomah? Dan seperti apa kita merespon dan menanggapi fenomena-fenomena orang itu mencari ya keberkahan dari karomah orang yang dianggap sebagai wali Allah Subhanahu wa taala ataupun tokoh dalam agama. Tanggapannya wallahu taala alam jamaah sekalian, kita sebagai seorang muslim itu harus yakin karomah itu ada. Dan bila kita mengulas literatur klasik, kitab-kitab lawas para ulama, di sana diulas tentang sebuah prinsip beragama yang harus diyakini, akidah. Apa itu? Meyakini karomatil auliya. Karomahnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Nah, kemudian yang kedua, dalam agama kita juga diberikan penjelasan secara utuh bagaimana kita itu bisa mendeteksi ini karomah atau bukan. Salah satu acuan kita, mari nanti kita ingat bersama dan nanti kita cek kembali untuk kemudian kita pegang tentang ilmu karomah. Surah Yunus ayat 62 hingga 63 jamaah. Itu batasan untuk mengenali karomah dari wali Allah. Yang ketiga, seperti apa batasannya dari surah Yunus 62-63 tadi? Allah mengatakan bahwa batasan karomah itu hanya didapatkan oleh orang-orang yang memenuhi kriteria. Karomah itu akan terjadi dari wali Allah yang memenuhi kriteria. Kriterianya bagaimana? Poin yang nomor 4 kriterianya sebagaimana Allah firmankan di ayat 63 Yunus tadi, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Karomah itu akan lahir dari wali-wali Allah yang punya satu iman kepada Allah. Dan iman itu rumit Pak. Kita tahu ya rukun iman ada berapa? 6 jamaah sekalian. Wali Allah itu mengilmui dengan baik Pak. Ngelotok ilmu tentang iman dari mulai iman kepada Allah sampai iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Itu sudah termanajemen dan terkelola dengan baik. Dan itu susah sulit untuk mendapatkan predikat mukmin yang hakiki. Leveling yang kedua dalam agama kita di atas muslim mukmin itu berat Pak. Hanya orang-orang spesial wali-wali Allah saja yang terpilih. Lalu kriteria yang kedua kata Allah wa kanu yattaqun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya rasa takut yang tinggi kepada Allah. Bukan haji mumpung, setiap kali ada yang datang santrinya mengke salam nopo istilah itu. Salam tempel diparingi amplop plok. Ya diciumi tangan kiainya.
Bukan itu orientasinya, Pak. Mereka punya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin manusia itu mentakdis, mengkultuskannya, Pak. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah, Pak, paling anti untuk dikultuskan oleh orang, Pak. Enggak gila yang namanya pengkultusan. Kalau orang itu sudah gila pengkultusan, wah itu sudah jauh, Pak, dari nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang namanya wali Allah itu, Pak, mengklaim dirinya wali Allah. Kene, aku wali kutub, aku wali murid, aku wali santri. Tidak ada, Pak, ceritanya seperti itu. Wali Allah itu dibuktikan dengan amalan. Nah, kemudian yang terakhir, Mas Bin dan jamaah serta para pemirsa sekalian, akramakumullah. Karomah itu, Pak, tidak bisa dicari. Tidak ada di Gunung Kawi, tidak ada di Gunung Kemukus, tidak ada di Gua Gong, tidak ada, Pak. Karomah itu adalah murni anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah peperangan Sa'ad bin Abi Waqqas dengan para sahabat, Pak, itu bisa berjalan di atas air. Apa ada ceritanya? Redaksi dan riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas selama itu punya amalan, Pak, semedi di Gua Hira atau Gua Sur. Tidak ada, Pak. Itu natural aja, spontan aja, Pak, Allah berikan. Kenapa? Karena ketakwaan dan keimanan yang luar biasa dari Sa'ad bin Abi Waqqas dan para sahabat, sehingga mereka bisa berjalan di atas air. Nah, kalau sekarang Mas Novi berjalan di atas air, kelelep Mas itu. Nggak bisa. Jadi yang kelima itu, Mas Bin, itu karomah itu tidak bisa dicari. Ya, itu adalah murni dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Menutup pertanyaan dari Mas Bin, lantas bagaimana ya kita menanggapi orang-orang yang kemudian kepada orang yang dianggap wali itu seperti itu? Ya, kita perlu paham bahwa agama itu memberikan batasan. Kita boleh hormat, ya, kita boleh cinta kepada kiai, tapi tidak boleh yang namanya taqdis al-ashkhas, mengkultuskan mereka sampai kemudian menempatkan mereka lebih tinggi daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Tidak boleh. Hormat kita ya sewajarnya, yang proporsional saja. Jangan sampai kemudian jatuhnya kita malah kepada dosa berlebihan kepada orang-orang soleh. Kalau dalam bahasa pelajaran akidah itu ghulu. Nabi mengingatkan iyyakum wal ghulu. Hati-hati oleh kalian, tinggalkan oleh kalian semua perilaku ghulu, pengkultusan orang, karena itu akan menjerumuskan ke dalam penyimpangan kesyirikan. Betul nggih Mas Bin? Allah taala alam bisawab. Nggih, terakhir nggih Pak Zainuddin. Monggo. Kan dalam mata peristiwa itu kan banyak para sahabat yang menunggu beda mungkin ada Abu Bakar, Utsman. Kenapa sosok Jabir sampai sedetik bukan yang Rasulullah nggak Bakar atau kenapa nggak Utsman? Baik. Ada pertanyaan jamaah sekalian, ya, memantik reaksi dari jamaah putra kembali dari kisah tadi. Mengapa kok yang bereaksi itu hanya Jabir? Di mana Abu Bakar? Di mana Umar? Ya, mereka ada di sana, Pak Zainuddin, dan baik-baik saja. Hanya saja mereka dari sudut yang lain. Abu Bakar dan Umar itu disebutkan dalam riwayat, Pak. Mereka mengangkat bongkahan-bongkahan batu bekas galian perang Kondak itu. Kalau kita baca dan ikuti pelajaran sirah dari guru-guru kita itu, Pak, pakai kain, Pak Zainuddin. Diangkat pakai kain oleh mereka. Ya, jadi masing-masing dengan perannya. Nah, karena sibuk dengan peran tersebut, tidak sempat memperhatikan secara seksama kondisi Rasulullah. Dan ternyata yang Allah pilih adalah sahabat Jabir. Jadi jawabannya Pak Zainuddin, ini adalah bagian dari keutamaan Allah Azza wa Jalla yang secara spesial itu diberikan hanya untuk sahabat Jabir. Dalam konteks tadi ya, tapi kalau dalam konteks secara utuh ya lebih mulia Abu Bakar dan Umar. Karena kalau kita belajar pelajaran akidah, seorang muslim harus yakin sahabat yang paling terbaik itu ya Khulafa Rasyidin yang 4, Pak. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jabir itu nomor sekian. Tapi dari cuplikan tadi, di situ kemuliaan dan keistimewaan rating tertinggi milik sahabat Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Seperti itu ya Pak Zainuddin, barakallahu fikum. Cekap ya Pak Darori. Demikian jamaah sekalian untuk rangkaian kajian tematik lepas pada pagi hari ini. Kita berdoa dan memohon kepada Allah dengan seluruh nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang mulia, agar Allah Azza wa Jalla senantiasa berikan taufik dan hidayah untuk kita semua, bimbing kita semua ke dalam jalan kebenaran, jalan iman dan ketakwaan, kelak mewafatkan kita semua
dalam keadaan yang terindah, husnul khatimah, dan kita berharap agar Allah Azza wa Jalla memuliakan kita dan keluarga kita serta segenap orang-orang yang kita cinta dimasukkan dalam surga Allah yang paling istimewa, Al-Firdaus Al-A'la. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Monggo ditutup kanthi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.